serius banget soal serakah dan tamak itu dampaknya sangat luar biasa merugikan Pak Ustadz ya. Iya, karena memang ya begitu kehidupan manusia kita tuh kayak begitu bahaya. Orang dengan tamak, dengan rakus, itu orang nggak bakalan warok, nggak bakalan hati-hati dalam mencari rezeki. Itu ada hadis atau ada dalilnya nggak sih Pak Ustadz di Orang bisa Al-Quran? lupa. Hah? Ah itu ada. Ayatnya kita bisa hafal kok. Suratnya kita baca di sahur, di tarawih. Oh ada ya? Yang mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Udah sampai situ dulu. Atakasur bermegah-megahan artinya. Tahu. Dengan Cuma bermegah-megahan kamu akan menjadi dirimu lalai. Bukan lalai kampret kalong ya. Bukan. Aduh. Hatta zurtumul maqabir sampai kamu masuk ke dalam kubur. Orang dia hidup di alam dunia dikasih satu meja isinya emas, pasti akan berharap meja yang kedua adalah emas lagi. Meskipun emas tuh udah besar ya? Udah besar. Ya emas udah besar, kalau adiknya kan nggak dipanggil emas, biasanya dek gitu. Kalau emas kakak. Ya kan? Gimana Pak Ustadz, udah mau resign nggak nih Pak Ustadz? Bodoh amat. Bodoh amat. Jadi dikasih emas satu gunung, dia akan mencari gunung yang kedua. Setelah dapat yang kedua, dia akan mencari yang ketiga. Sampai kapan itu? Hatta zurtumul maqabir. Kalau udah masuk ke alam kubur, dia ngerasa cukup baru. Cukup deh gue. Apa? Ya udah yang dibawa secara zohir. Berarti kain kapan? Sekain kapan-kapannya. Emasnya emang nggak dibawa. Nggak dibawa. Gitu, makanya hidupnya jangan terlalu mencari dunia harus loh. Betul. Jadi orang kaya kudu. Oh, harus jadi harus orang kaya. kita jadi orang kaya. Iya. Harus jadi orang kaya. Harus jadi orang kaya gitu tuh. Agama juga mengharuskan. Menganjurkan kepada kita jadi orang kaya, tapi nggak boleh kan sombong. Binatang apa yang paling kaya? Binatang paling kaya. Ini Singa, keong. harimau. Dari tadi Anda itu. Kunang. salah. Dia nyala nggak walaupun nggak bayar listrik. Itu namanya binatang yang dapat subsidi. Iya. Iya, justru yang Ini mah binatang yang paling kaya. yang kaya. Apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Beruang. Kok beruang? Oh iya. Oh punya duit. uang. Beruang. Beruang. Ada lagi tetangga yang paling kaya. Apa? Beli bis. Oh iya. Bisa jadi beli. Makanya. Tapi kan Nah, nih. Ada juga yang bau. Apa? Belerang. Udah bukan binatang ya, maaf ya. tapi kan Belerang. Belerang, gua nggak saya baru connect. Maaf ya. tapi kan Apa? Iya, iya. Gimana? Tapi kan gimana Iya, Mas Awan? tapi kan. Gimana? tapi kan Iya. Iya. apa nunggu tapi kan? Iya. Begini Pak Ustadz, kalau orang cinta dunia itu kan bukannya manusiawi, dia bekerja untuk mencari hartanya kan. Nah, apa batasan manusia dalam mencari hartanya itu? I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mali akhirataka ka'annaka tamutu goda. Cari olehmu duniamu seakan kau akan hidup selamanya. Dan cari akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Jadi ketika kita kerja, ingat tuh ibadah. Bahwa besok kita bakal mati. Gitu. Tapi ingat, jangan ketika lagi bekerja mikirin mati, kagak bakalan kerja. Sedih terus ya Pak Sedih Ustadz. terus. Pun sebaliknya ketika lagi ibadah, lagi sholat, jangan mikirin kerjaan. Kita punya porsi masing-masing. Nah itu pentingnya kita hidup tuh begitu. Kalau sudah memporsikan itu, hidup nggak bakalan tamak kok. Hidup sampai mana sih? Cuman sampai mulut doang. Iya. Kok hidup sampai mulut? Sampai mulut doang. Coba yang kita makan sampai mulut, yang kita minum sampai mulut. Punya mobil gua noh. Mulut. Mulut. Oh iya. Mobil siapa tuh? Mobil gua noh. Rumah siapa? Rumah gua noh. Itu jabatan siapa? Jabatan gua noh. Cuma nyampe mulut. Hidup Mulut. Makanya kalau mulutnya. orang yang rakus, dia pasti akan lupa diri segalanya. Gitu makanya nih orang yang rakus itu, orang yang rakus ini pasti ada yang nanya tapi gue jawab duluan. Ya. Orang yang rakus itu Gimana caranya? Ya pasti ada yang nanya begitu. Ya udah. Orang di skripnya begitu. Scripted ya. Iya, karena memang orang yang pertama, orang yang dia rakus, pertama dia akan mengalami yang namanya kecapean. Lelah dia mencari. Sampai saking lelahnya dia, kenapa dia lelah? Bukan punya dia jadi ambil. Dia ambil bukan punya dia. Itu orang, dia namanya orang yang rakus pasti lelah. Yang kedua, dia akan mengalami yang namanya kesedihan. Sedih. Harta banyak, ya dong, berlimpah, jabatan pun sampai nyogok sana sini pengen punya jabatan, dia sakit apa dapat nikmatin dia?
Oh. Iya. Buat apa saya ketika saya punya jabatan saya nggak mau berdakwah? Udah punya jabatan baru berdakwah kemana aja lu kemarin? Nah, benar kemarin. Begitu. kemarin. Berarti itu azab serakah pas di dunia. di dunia. Betul, itu harusnya pertanyaan Nah. saya. Tapi kenapa dijawab? Bukan begitu. Dia udah tahu skripnya. Jadi langsung dijawab. Kalau saya hafal karena Q-nya itu. Iya. Itu kan baru Enggak, di dunia. itu mah Pak Ustadz. dampak. Dampak. Dampaknya. dampaknya. Bukan dampak dari karakter orang yang nantinya dia akan mengalami itu. Iya. Dia kecapean, kesedihan, penyesalan itu akan dapat. Bukan azab itu. Bukan Pak Ustadz. azab. Kalau azabnya? Itu yang dia alami pribadi. Adabnya adalah satu, akan kasful barokah, akan Allah angkat dia punya yang namanya keberkahan. Hidupnya nggak bakalan bahagia, men. Gimana sih maksudnya nggak punya keberkahan? Nggak punya keberkahan. Harta ada, Harta ada. Harta Ya. ada. jabatan punya, Punya. hidupnya nggak bakalan bahagia. Berkahnya dicabut. Karena berkahnya dicabut, semuanya serba kurang. Oke. Punya pabrik, takut pabriknya bangkrut. Takut nggak berkah. Punya punya jabatan tinggi, takut digoyang-goyang orang. Hidupnya nggak pernah tenang. Oh, nggak Makanya yang saya tenang. bilang Siap. tadi, yang kita cari itu bukan kesenangan, tapi yang kita cari adalah kebahagiaan. Kebahagiaan, betul-betul. Hidup sederhana, kalau bersyukur bahagia. Gitu. Oh, jabatan kalau tinggi itu digoyang-goyangin ya? Digoyang-goyang turun lu gitu. Nah, gue yang naik nih. Gitu maksudnya. gitu. Diangkat Gitu. dia keberkahan hidupnya sama Allah oke, dari harta yang dia miliki. Harta dia cari dari muda sampai tua, udah tuanya sakit. Nggak bisa nikmatin ya. Sisa hidup dipakai Harta buat habis berobat. buat berobat. Iya. Anak yang ditinggalin cuma ketinggalan rumah doang. Rumah gede berlantai-lantai. Lah anaknya nggak pada kerja. Nggak ngolah, nggak bisa Enggak, ngolah. ngolah. Akhirnya siapa? Anaknya yang ngatu di penjara, yang ngatu lagi digebukin Ih, orang, jadi yang ngatu jadi. lagi dia jadi ini kenapa? Harta mah rumah mah besar, tapi karena hartanya nggak berkah, anak nggak sekolah. Heeh. Anak nggak berguna. Itu diangkat berkah tuh begitu. Oh, jadi rumahnya buat syuting sinetron ya? Itu masih berkah, masih ngasilin. Masih ada. Nggak Masih berkah ada. tuh udah nggak tahu gunanya jadi, gimana. Jadi nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat, Itu nggak ada diangkat keberkahan ketenangan. tuh kayak begitu. Itu di Astagfirullah. Itu yang yang di dunia nih. dialami, yang dialami. Di akhirat, Pak Di akhiratnya tergantung dari mana dia dapatkan harta. Oke. Coba kalau dia dapatkan tuh harta yang tidak didapatkan dari jalan yang halal, haram, maka itu yang akan dihitung tuh. Dihitung apanya? Dihitung kan lagi ngitung harta. Biasanya kalau ngitung duit kan begini. Maksudnya nih. di Bo, hitung duit nggak gini doang, ada yang begini-begini. Gitu. Ada Tergantung begini. bank mana yang ngurusin. Iya. kalau Ada bang- juga yang ditaruh terus 1 juta gitu. Langsung. Wis, ilmu hitam Gitu. itu. Kalau Wawan pinjam lidah orang. Gini, Bro. Gitu. Makanya di dunia itu pun begitu. Dia dihilang satu aja diangkat sama Allah keberkahannya. Dari diangkat dari keberkahan itu akan hilang segalanya. Nggak bakalan bahagia. Pak Ustadz ini aku sebenarnya jadi ini ya, jadi kena ke kita ya. Tapi ngerti nggak? Enggak juga sih. Woi. Yang ngerti ini, dong. Ini kesimpulannya. Iya, Kesimpulannya boleh. Pak Ustadz gimana? Azza anil qanaah. Azza anil qanaah. Wa dzalla anit toma. Diangkat, dimuliakan derajatnya oleh Allah orang yang qanaah. Nerima yang ada pemberian Allah. Enggak rakus. Dan Allah akan hinakan orang yang toma. Ada bahasa dong. Dulu tuh bekas orang kaya tuh. Bekas orang kaya. Oh, bekas. Bekas. Iya. Nah itu jadi kesimpulannya itu bahwa kita sama-sama qanaah, menerima pemberian Allah. Hidup itu yang kita cari bukan kesenangan, tapi yang kita cari adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan tidak terletak dari harta dan jabatan, tapi kebahagiaan terletak dari nurani kita sendiri. Itu teman-teman semua di rumah sih. Bukan Mario Teguh, bukan Mario Teguh. Beda acara. Aduh, makasih banyak Pak Ustadz. Pak Ustadz mau dibungkus nggak nih? Terima Mau dibungkus kasih ya? karena memang waktunya sudah waktu mepet ke waktu subuh. Iya. Ya. Kan tadi habis sahur langsung kemari. Iya, Jadi saya mau duluan ke masjid. Oh, begitu Pak Ustadz. Berkah Terima semuanya. kasih. Sehat walafiat. Amin. Amin. Jangan lupa komennya dilanjut. Asik. Oke, Yang penting siap. bahagia Pak Ustadz Iya. ya. Ayo kita bahagia. Kang Wawan, hampura Kang Wawan. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Sadayana. Ya, siap. Aduh. Apa Pak Ustadz? Yuk kita lanjut nyanyi jadi homen tadi disuruh Pak Ustadz. Homen, Ini siapa homen. anaknya Pak Ustadz? Bukan, ini Bukan, memang bukan. jemaah lain. Bukan zaman lagi. Kenapa Ini- lewat sini ya? Ini kita juga harus sholat tapi beres-beres dulu. Bang Wawan iringin biar kami semangat beres-beresnya. Bentar, Iya, aku iringin. dari tadi itu pengen akrobat ini loh ini. Enteng banget ini. memang. 3, nggak 2, 3 iya, harus tiga ya. Oke. Ada yang 8. Ayo beres-beres Kita- yuk. Aku temenin. iringin aja. Aku Ya, tadi lagunya sambil belum be- apa. sambil beres-beres ya. Iya. Asik. Jeredang, jeret. Tetet, tet, tet, tet.
Kita terang bekerja sehari-hari, otot kita terang bekerja sehari-hari. Santai, santai, yuk kita santai agar otot kita tegang. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Di TV One, setiap hari. Warung Ramadan Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh